Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muflihun dari Prodi DKV semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tugas dari Bunda Reni mata kuliah kreativitas tentang pengamatan orang kreatif. Yang pertama, karakteristik orang kreatif. Banyak macam-macam karakteristik orang kreatif. Pertama, orang kreatif berenergi tetapi tetap fokus, yaitu orang kreatif memiliki banyak energi baik fisik maupun mental, yaitu mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakan satu hal yang menarik perhatian mereka, namun tampaknya tetap antusias sepanjang waktu. Ini tidak berarti bahwa orang kreatif adalah hiperaktif atau mania. Mereka imajinatif dan ingin tahu, kemudian menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat, diam-diam berpikir, dan merenungkan hal-hal yang menarik yang ada di pikiran mereka. Nomor 2, orang-orang kreatif suka bermain namun disiplin. Bahwa ketika mengerjakan sesuatu proyek, orang kreatif cenderung menunjukkan tekad dan teknis, yaitu bahwa sikap main-main adalah salah satu ciri khas kreativitas. Tetapi kegembiraan ini juga dicerminkan oleh sifat paradoks utama atau ketekunan. Ketika mengerjakan sebuah proyek, orang-orang kreatif cenderung menunjukkan tekad dan dekonis. Mereka akan bekerja berjam-jam pada sesuatu, sering begadang hingga mereka puas dengan pekerjaan mereka. Pertimbangkan apa yang akan Anda pikirkan ketika Anda bertemu seseorang seniman. Ketiga, yaitu orang kreatif adalah pemimpi realistis. Orang-orang kreatif suka melamun dan berbagai kemungkinan dan keajaiban dunia, yaitu orang-orang kreatif suka melamun dan membayangkan berbagai kemungkinan dan keajaiban dunia. Mereka dapat membenamkan diri dalam imajinasi dan fantasi, namun tetap membumi dalam kenyataan. Mereka sering digambarkan sebagai pemimpi, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka hidup dengan kepala di awan atau melayang-layang. Selanjutnya, nomor 4, yaitu orang kreatif ekstrovert atau introvert. Yaitu orang kreatif ia percaya sama-sama ekstrovert dan introvert. Sementara kita sering jatuh ke dalam perangkap mengkategorikan orang sebagai hanya ekstrovert dan introvert, yaitu menunjukkan bahwa kreativitas memerlukan penggabungan kedua tipe kepribadian ini. Orang-orang kreatif ia percaya sama-sama ekstrovert dan introvert. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang cenderung lebih ekstrovert atau introvert, dan sifat-sifat ini sangat stabil. Mereka suka berteman dan pendiam, suka bergaul dan pendiam atau broken hearted. Berinteraksi dengan orang lain dapat menghasilkan ide dan inspirasi, dan mundur ke tempat yang tenang memungkinkan individu kreatif untuk sepenuhnya mengeksplorasi sumber-sumber kreatif ini. Selanjutnya, nomor 5, orang kreatif bangga namun sederhana.
Ya, orang-orang yang sangat kreatif cenderung bangga dengan pencapaian dan pencapaian mereka. Namun, mereka juga sadar akan tempat mereka. Mereka memiliki rasa hormat yang luar biasa terhadap orang lain yang bekerja di bidangnya dan pengaruh yang dimiliki inovasi sebelumnya terhadap pekerjaan mereka. Mereka dapat melihat bahwa pekerjaan mereka seringkali luar biasa dibandingkan dengan karya orang lain. Tapi itu bukan sesuatu yang mereka fokuskan. Mengamati mereka bahwa orang-orang kreatif seringkali begitu fokus pada ide atau proyek mereka berikutnya sehingga mereka tidak terpaku pada prestasi masa lalu mereka. Selanjutnya yaitu nomor 6. Orang kreatif tidak dibebani oleh peran gender yang kaku, percaya bahwa individu kreatif menolak. Itu gadis atau wanita kreatif cenderung lebih dominan daripada anak perempuan lain, yaitu orang-orang kreatif lebih mungkin memiliki tidak hanya kekuatan gender mereka sendiri, tetapi juga orang lain. Perilaku kreatif memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan perilaku yang umum. Hal ini yang membuat orang kreatif mendapat stigma atau melayang-layang gila. Tetapi stigma ini akan menghilang jika sebuah perilaku kreatif sudah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, menjelaskan tentang perilaku orang kreatif. Perilaku kreatif memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan perilaku yang umum. Perilaku kreatif seakan-akan abnormal karena terkadang tidak lazim ada pada lingkungan tertentu. Ciri-ciri perilaku kreatif yang dikemukakan oleh Torrance dalam Utami Munandar 1988 adalah 1. Berani dalam pendirian, berarti ia berani mempertahankan pendiriannya meskipun tidak sama dengan kebanyakan orang. 2. Memiliki sifat ingin tahu, yaitu berangan-angan selanjutnya 3. Mandiri dalam berpikir dan menilai sesuatu. Selanjutnya nomor 4. Menjadi orang yang berpikir dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya nomor 5. Bersifat intuitif atau berdasarkan pada gerak hati dalam pemenuhan kebutuhan. Nomor 6. Orang yang teguh diri. Selanjutnya terakhir nomor 7. Tidak mudah menerima penilaian dari orang lain meskipun banyak orang yang menyetujuinya. Selanjutnya menjelaskan tentang kehidupan orang-orang kreatif. Pertama, 1. Melamun. 2. Mengobservasi segala sesuatu. 3. Orang kreatif bekerja di jam yang sesuai dengan mereka. 4. Menyediakan waktu untuk sendirian. 5. Membalik jembatan. 6. Mencari pengalaman baru. 1. Melamun. Menurut Kaufman dan psikolog BKLMC Milan, pertama melamun. 1. Melamun. Pikiran yang menjelajah dapat membantu inkubasi kreatif pada sebuah studi di tahun 2012. Melamun sebetulnya adalah sebuah kegiatan yang sangat melibatkan otak. Melamun dapat memunculkan koneksi informasi dan wawasan secara tiba-tiba. Para ahli saraf juga menemukan bahwa kegiatan melamun melibatkan proses yang sama
dalam otak terkait imajinasi dan kreativitas. Selanjutnya nomor 2, mengobservasi segala sesuatu, yaitu orang yang kreatif melihat kemungkinan di mana-mana dan secara terus-menerus mengambil informasi yang dapat menjadi sumber ekspresi kreatifnya. Salah satu contohnya adalah penulis Joan Didion yang selalu membawa catatannya bersamanya. Ia menuliskan pengamatannya tentang orang lain dan berbagai peristiwa. Hal ini ia lakukan untuk memahami kompleksitas dan kontradiksi dalam pikirannya dengan baik. Selanjutnya nomor 3, orang kreatif bekerja di jam yang sesuai dengan mereka, yaitu contoh, banyak seniman besar mengatakan bahwa mereka mengerjakan karya-karya terbaik di pagi-pagi sekali dan larut malam. Selanjutnya nomor 4, menyediakan waktu untuk sendirian. Seseorang harus dapat menggunakan kesendiriannya secara konstruktif. Seseorang harus mengatasi rasa takut untuk sendirian. Sulit menemukan kreativitas di dalam jika Anda tidak berhubungan dengan diri sendiri dan merenungkan diri sendiri. Selanjutnya nomor 5, membalik hambatan, yaitu bahwa banyak orang mampu menggunakan kesulitan dan trauma di awal kehidupannya untuk pengembangan kreativitas yang substansial. Para peneliti mengungkapkan bahwa trauma dapat membantu seseorang untuk tumbuh dalam hal hubungan interpersonal, apresiasi atas kehidupan, kekuatan pribadi. Yang terpenting adalah kreativitas, yakni melihat kemungkinan baru dalam kehidupan. Selanjutnya yang terakhir, mencari pengalaman baru. Orang yang kreatif suka mengekspos diri mereka dengan pengalaman, sensasi, dan keadaan pikir yang baru. Keterbukaan orang seperti ini merupakan prediksi yang signifikan atas suatu hasil kreatif. Selanjutnya, contoh hasil karya desain komunikasi visual. Banyak sekali hasil karya desain komunikasi visual, antara lain seperti contoh pamflet, poster, logo, brosur, atau logo perusahaan, produk, logo makanan, dan promosi melalui iklan-iklan dan media massa atau media sosial. Cukup sampai sini presentasi saya.